Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta mahkota tahfidz online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Insyaallah semua dalam keadaan baik, sehat. Dan tentunya kebaikan, kesehatan, kekuatan, kenikmatan harus dan terus kita yakini bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita pun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa diberikan ketegaran, agar bisa diberikan keistiqamahan dalam mencontoh, dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah saya diamanahi untuk menyampaikan sebuah tema yang luar biasa dan sangat penting bagi kita, yaitu bagaimana kita bisa tegar, kuat, atau bisa dikatakan kita istiqomah bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah di sini banyak juga yang baru mendaftar untuk di mahkota di bulan ini. Ada juga yang setiap bulannya, bahkan sudah mungkin bulan ketiga atau bulan keempat, sudah ikut terus istiqamah, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, menghafal Al-Quran, dengan wasilah mahkota tahfidz online ini. Nah, bagaimana agar kita bisa tegar, agar bisa kuat, agar bisa istiqamah, khususnya terlebih lagi di dalam kebersamaan dengan Al-Quran. Perlu kita syukuri bahwa alhamdulillah sekarang kita sudah memulai sebuah amalan yang luar biasa, yaitu menjadi ahlul Quran. Mulai menghafalnya, mulai membacanya, mulai mentadabburinya dengan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana agar amalan ini, kedekatan dengan Al-Quran ini, bacaan, hafalan dengan Al-Quran ini bisa terus konsisten kita lakukan. Karena memang inilah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah beriman, ketika sudah mengamalkan sesuatu amalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Rasul, "Qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasul, katakan kepadaku sebuah perkataan, sebuah nasihat yang mana aku tidak akan menanyakan lagi kepada yang lainnya setelah engkau. Maka Rasul mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita telah beriman. Berimannya apa? Menjalankan perintah-perintah Allah. Salah satu bentuk iman adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menghafal Al-Qur'an. Setelah kita sudah memulai, maka Rasul menasihatkan, "Tsumastaqim," maka beristiqomahlah. Jadi istiqomah ini sangat penting setelah kita bisa memulai sebuah amalan, bisa mengerjakan sebuah amalan. Bagaimana Ustadz kalau ternyata saya ini baru bisa menghafal sedikit. Saya ini mungkin bacaannya baru bisa sehari baca satu halaman misalnya. Sehari saya baru bisa membaca satu lembar misalnya. Saya bisa baru sedikit. Bagaimana Ustadz? Maka perintah pun dari Rasul adalah tsumastaqim. Maka istiqomahlah walaupun seandainya itu baru sedikit.
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling Allah cintai. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling konsisten, yang terus menerus, yang istiqomah walaupun qalla, sedikit. Jadi seandainya sehari baru bisa menambah hafalan 3 baris atau bahkan 3 ayat atau 1 baris, 2 baris, 3 baris setengah halaman, ya. Seandainya itu yang baru bisa dilakukan, ayo istiqamah. Maka yang sedikit itu jika kita konsisteni, terus menerus lanjutkan, maka menjadi amalan yang baik. Ya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih khusus adalah hafalan kita. Ya, lewat wasilah mahkota taufik lain bisa terus istiqamah 1 bulan, ya. Mungkin awalnya dapat sedikit, kemudian lanjut lagi, ya, di bulan kedua, lanjut lagi di bulan ketiga, ya. Mungkin di awal, ya, terasa mungkin ada rasa berat mungkin, ya. Tapi itulah yang harus diistiqamahi. Ya, harus terus disemangati, ya, harus terus ditekankan. Agar apa? Agar menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sedikit saja, ya, dilakukan konsisten, Allah cintai. Bagaimana ternyata banyak, ya, sehari bisa 1 juz misalnya, sehari nambahnya 1 lembar misalnya. Dan itu terus konsisten, ya. Terus kalau misalnya muncul rasa malas, hilangkan lagi, ya. Tolak lagi, palingkan lagi, ya. Agar terus bisa istiqamah. Maka yang banyak tentunya lebih baik dari yang sedikit. Tapi seandainya baru bisa sedikit, maka konsistenlah yang sedikit. Hadirin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, mungkin gampang bilang istiqomah, konsisten, gampang bilangnya, ya. Tapi ternyata kok prakteknya berat, Ustaz. Prakteknya kok tidak semudah diucapkan, ya. Perlu proses yang luar biasa. Maka kita lihat bagaimana tips dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tips dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita para hamba Allah, bagi kita para umat Muhammad agar bisa istiqamah. Ya. Bisa jadi sesungguhnya tips-tips ini sering kita dengar, ya, dari para ustadz, para mubaligh, para dai, ya, sering kita dengar tips ini, ya. Karena memang perkataan Rasul, hadis-hadis Rasul bisa jadi sering sekali muncul, sering sekali terdengar, ya, oleh kita. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah, ya, tips-tips ini kita lakukan atau tidak? Tips-tips ini, ya, bisa kita kerjakan atau tidak? Nah, inilah tips pertama, ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah. Dalam surat Fussilat ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, difirmankan, diturunkan wahyu kepadaku bahwa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Fastaqimu ilaihi. Kalau kalian sudah beriman kepada Allah, sudah menjalani perintah-perintah Allah, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah terhadapnya. Nah, kalau udah istiqomah, apa perintahnya dari Allah? Masih di ayat yang sama, surat ke-6, surat Fussilat, ya, ayat ke-6, wastaghfiruh, dan beristighfarlah. Jadi apa kata Allah? Kalau kalian sudah beriman, istiqomahlah. Bagaimana biar bisa istiqomah? Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips pertama yang Allah sampaikan dalam Al-Quran agar kita bisa istiqamah adalah istighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi
Bisa jadi kemalasan-kemalasan yang muncul, rasa berat dalam diri yang ada, penyebabnya adalah banyaknya dosa kita dan belum kita pintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan dari keburukan yang kita lakukan adalah munculnya keburukan semisal. Buruk lagi, buruk lagi, buruk lagi, buruk terus. Jadi keburukan yang ada, yang muncul lagi, yang muncul berulang, kemalasan yang hadir lagi, yang hadir berulang, bisa jadi karena apa? Dosa yang kita lakukan yang belum kita mintakan ampun kepada Allah, belum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips pertama dari Allah adalah apa? Perbanyak istighfar kita. Sekiranya kita punya dosa dan sudah meminta ampun kepada Allah, dan kita dapatkan bahwa innahu tawwabun rahim. Allah itu maha tawwab, memberi taubat. Ghaffar, Allah itu memberi ampun. Jadi ketika kita beristighfar, meminta ampun, yakin bahwa Allah akan mengampuni. Dan ketika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Sebaliknya, seorang tabi'in, Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ketika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah kemudahan-kemudahan dalam beramal akan muncul. Kemudahan-kemudahan dalam beribadah akan muncul. Maka tadi, tips pertama adalah istighfar. Bisa jadi sekarang nih kita berencana, besok saya ingin menghafal Quran 1 hari setengah halaman, 1 hari 1 halaman. Besok malas lagi. Besok nggak jadi lagi. Bulan depan aku akan lanjutkan daftar di mahkota. Kok terasa mungkin, aku harus mengeluarkan uang kayak sayang gitu misalnya. Terasa berat mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba, jangan-jangan malas ini yang muncul, padahal kita sudah berencana nih untuk terus bisa istiqomah. Besok pengen ini, besok pengen itu, kok gagal lagi. Jangan-jangan apa? Banyaknya dosa yang kita lakukan dan belum kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar sangat penting untuk kita lakukan untuk memudahkan amal ibadah kita. Baik, itu tips pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Tips kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 102. Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Jibril, telah kami turunkan Al-Qur'an dari Rabbmu dengan benar. Dengan kebenaran. Untuk apa? Liyusabbital ladzina amanu. Untuk menguatkan, meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan ilmu tentang Al-Quran untuk apa? Untuk meneguhkan hati. Maka tips kedua dari Allah adalah mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, atau lebih khususnya atau lebih umumnya belajar. Dengan kita belajar akan membuat kita istiqamah. Dengan kita belajar akan tahu kabar-kabar gembira dari Allah tentang Al-Quran. Misal kita belajar nih, cari tahu kenapa sih, atau cari tahu motivasi mengapa kita belajar Al-Quran. Cari tahu apa balasan-balasan, kabar-kabar gembira yang datang dari Allah bagi para penghafal Quran. Misal kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Rasul melanjutkan, "La aqulu alif lam mim harf." Saya tidak mengatakan ketika kalian membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, berapa kebaikan yang kita dapat? 30 kebaikan kita dapatkan.
Itu baru dari membaca alif lam mim yang mana sama sekali tidak ada yang mengetahui artinya, tidak ada yang mengetahui kandungannya. Bagaimana jika kita membaca Al-Quran, faham maknanya? Ya, tentu Allah akan berikan pahala-pahala tambahan yang luar biasa. Ya. Dan saya yakin ya, para peserta di Mahkota Online yang menghafal akan selalu mengulang ayat-ayat tersebut. Berapa huruf setiap harinya bisa kita baca. Ya. Misalnya seandainya kita baca setengah halaman, ya, nambahnya setengah halaman, ya, diulang-ulangnya berapa kali? Nambahnya satu halaman, ulang-ulang murojaahnya berapa kali? Ya. Agar bisa menghafal, diulang-ulang, luar biasa. Maka sehari ketika kita berusaha terus menghafal, terus membaca, ya, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini kabar gembira dari Allah. Dan bisa didapat dari mana? Dari belajar. Dengan belajar, misal kabar gembira yang lain, ya, Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang kepada para ahli Qur'an, para orang-orang yang membaca Al-Qur'an, syafi'an, sebagai syafaat, ya, pada hari akhir. Ya. Jadi Allah berikan syafaat bagi siapa? Bagi yang membaca Al-Qur'an. Syafaat itu bagaimana? Pertolongan, perantara. Ya, misal nanti kita masuk surga, ya, tapi ternyata bukan surga level paling atas. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan mengetahui, ya, atau akan memberikan syafaat, atau Al-Quran akan memberikan syafaat dengan memindahkan kita dari surga, walaupun sebenarnya surga level bawah pun udah enak banget, luar biasa, ke surga yang lebih tinggi, ya, ke derajat yang lebih tinggi lagi. Ya, ini bentuk syafaat. Atau na'udzubillah, jika ada seorang ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal perbuatannya, ternyata amal keburukan lebih banyak, amal keburukan lebih berat. Ya, tapi ternyata diisi ada amalan-amalan, di amal baiknya itu, ya, amalan membaca apa? Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Allah, dulu dia suka menghafal Quran. Ya Allah, dia dulu suka membaca Quran. Ya Allah, dulu dia suka mentadabburi Al-Quran. Pindahkan dong ya Allah ke surga. Allah pindahkan. Inilah bentuk syafaat dari Allah. Bagi siapa? Bagi para pembaca Al-Quran. Maka luar biasa. Maka luar biasa ketika kita tahu ternyata para pembaca Quran, penghafal Quran, mendapatkan kabar gembira yang luar biasa dengan belajar, dengan terus belajar, ya, maka kita akan tambah semangat. Ya, maka keistiqomahan kita, ya, karena tahu tadi kabar gembira tadi, ya, kita akan lebih bisa istiqamah. Ya, bisa lebih istiqamah. Ya. Contoh kabar gembira yang ketiga. Ya. Apa kata Rasul? Ya. Man qara'a, barang siapa yang membaca, ya, wa hafidha, ya, atau wa ta'allama, kemudian mempelajarinya, menghafalnya, wa amila bihi, kemudian mengamalkannya, ulbisa waliduhuma yaumal qiyamah tajan min nur. Kedua orang tuanya akan dipakaikan, ya, taj, mahkota, min nur, dari cahaya. Ya. Allah pakaikan mahkota dari cahaya. Siapa yang memakai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi kedua orang tua. Kedua orang tua nanti, orang-orang tua yang Allah pakaikan pakaian luar biasa itu tadi, mahkota tadi, akan bertanya dan terheran, merasa takjub, surprise. Ya. Apa kata orang tua tersebut? Lima kasaina hadza. Ya Allah, mengapa kita dipakaikan pakaian ini? Kok kita dapat mahkota ini? Apa alasannya? Ya, dia mungkin merasa di dunia biasa-biasa saja, tapi kok di akhirat pakai mahkota kebesaran yang luar biasa dari cahaya. Apa jawaban Allah? Bita'limi waladikumul Qur'an. Karena kedua anakmu, atau karena anakmu, ya, mempelajari Al-Quran, anakmu menghafal Quran, anakmu membaca Al-Quran. Ya. Maka subhanallah, ya, sekarang ini para peserta Mahkota Tahfidz Online sedang berusaha memberikan hadiah terbaik, surprise, kejutan terbaik. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Kapan?
Di akhirat nanti. Mungkin sekarang kita belum bisa memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa. Mungkin kita belum bisa memberikan kejutan, surprise untuk kedua orang tua kita. Tapi sesungguhnya sekarang kita sedang mempersiapkan surprise terbesar. Kejutan yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita dengan taj min nur. Mahkota dari cahaya di hari akhir nanti. Maka subhanallah, ini semua bisa diketahui dengan apa? Belajar. Ayo coba cari tahu tentang keutamaan Quran, dari adab-adab membaca Al-Quran. Agar apa? Ya, agar kita bisa tambah semangat. Nama saya Bushra, Bashir, kabar gembira. Sesungguhnya harusnya apa? Menggembirakan. Dan kalau kita sudah tergembirakan dengan kabar-kabar gembira yang Allah sampaikan, maka insya Allah kita akan bisa lebih istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya, ya, tips ketiga, ya, tips ketiga agar istiqamah. Masih tips dari Al-Quran, tips yang langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya. Bukan dari saya atau dari siapa, ya, tapi ini langsung dari Allah, ya. Dalam surat Hud ayat 11 atau 111, ya, coba nanti bisa dicari, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutsabbita bihi fuadak. Dan semua kisah-kisah dari nabi dan rasul yang kami ceritakan kepadamu, ya, pada Muhammad, tujuannya untuk apa? Ma nutsabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan, untuk menguatkan, untuk membuat tegar hatimu wahai Muhammad. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberikan wahyu berupa kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Salah satu fungsinya kata Allah untuk apa? Menguatkan hati kita, membuat hati kita tegar. Dan kalau kita berbicara tentang menghafal Al-Quran, maka sesungguhnya ayo cari tahu, ya, biografi para ulama yang luar biasa. Kita lihat banyak para ulama-ulama dulu, ya, mereka menghafal Quran atau hafal Quran ketika umur mereka masih kecil, ya. Ketika mereka remaja, ya, ada yang 7 tahun, 10 tahun atau 15 tahun, ya, mereka sudah hafal Quran, ya. Kita juga mungkin bisa mencari biografi kalau mungkin orang sekarang, ya, oh beda kalau zaman ulama mungkin godaannya tidak sama dengan sekarang. Ayo sekarang pun banyak loh orang-orang yang bisa menghafal Quran, ya. Ya, bisa jadi mereka bekerja dan bisa hafal Quran. Nah, bisa jadi mereka kuliah dan bisa menghafal Quran. Bisa jadi mereka belajar, ya, masih pelajar dan masih bisa hafal Quran. Nah, kita bisa cari tahu dari kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para penghafal Quran yang mungkin sudah hafal Quran lebih dulu dari kita, agar kita apa? Ya, kokoh. Ya, lihat perjuangan mereka bagaimana. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sahabat, wah luar biasa. Ya, ada suatu kejadian ketika Rasul, ya, menerima wahyu, ya, surat Al-An'am, ya, langsung utuh, ya, hampir 1 juz. Ya. Ketika turun wahyu, ya, semua tenang, Rasul mendengarkan wahyunya. Setelah wahyu selesai, Rasul menyampaikan wahyu itu, ya, Rasul langsung hafal, luar biasa Rasul. Dapat dari malaikat Jibril, ya, padahal hampir 1 juz. Ya, Rasul hafal. Selesai, ya, Rasul menyampaikan ayat-ayat tadi kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Dan keadaannya para sahabat itu luar biasa. Mereka mendengarkan dengan khusyuk. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat, seandainya, ya, ada burung gagak yang menempel atau burung yang menempel di kepala mereka, burung itu tidak akan pernah pergi. Burung itu tidak akan pernah terbang. Kenapa? Saking khusyuk dan tenangnya mereka dalam mendengarkan bacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu keadaan mereka ketika mendengar Al-Quran. Ya, mungkin kalau kita 1 juz udah goyang sana, goyang sini, pindah sana, pindah sini, begitu ya. Ya, tapi para sahabat mendengarkan bacaan Rasul dengan khusyuk, dengan khidmat yang luar biasa. Dan banyak dari sahabat yang sekali mendengar langsung hafal. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ketika Rasul menyampaikan tadi surat Al-An'am, maka Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, bolehkah aku mengulang kembali apa yang kau baca? Sekali dengar hafal. Ya, karena memang adab mereka dengan Al-Quran luar biasa. Ya. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah orang-orang dulu dalam bagaimana cara mereka menghafal Quran, ya, itu luar biasa. Ya.
ketika belum ada kertas, ya, mereka menulis juga di atas papan. Ya, kalau kita lihat sekarang beberapa negara Afrika juga menulis di papan, kemudian dihafal, ya, nggak ada kertas. Ya. Kalau dulu ada yang di batu dan seterusnya. Jadi perjuangan mereka luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang kita punya teknologi yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mudah dalam menghafal Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu harusnya apa? Mudah. Ya, dalam surat Al-Qamar, ya, Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Telah kami mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diulang-ulang. Diulang-ulang untuk dimurajaah, untuk dihafal, untuk dibaca. Jadi Al-Quran itu harusnya apa? Yassarna, telah Allah mudahkan. Ya. Maka kalau ada orang bilang Al-Quran sulit itu agak aneh sebenarnya. Mungkin masih tahapan. Jadi kalau ada yang nanya gini, bagaimana cara cepat? Ya, Al-Quran itu bukan untuk cepat-cepat. Ya. Wala tuharrik, dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, wala tuharrik, janganlah engkau gerak-gerakan lisanaka, lidahmu, lita'jala bih, agar untuk bercepat-cepat, untuk terburu-buru begitu. Ya. Jadi perlahan, ada orang yang hafalnya cepat, ada orang hafalnya pelan, tapi pasti. Ya, kita bukan sedang berlomba, karena namanya penghafal Quran. Ya, kalau bahasa Arab atau kita sering mendengar al-hafid. Al-hafid, ya, hafid, ya, adalah penjaga. Penjaga itu bagaimana? Terus menerus dijaga. Dengan apa kalau Al-Quran dijaga? Dengan diulang-ulang. Jadi salah kalau ada orang setoran 30 juz itu sudah, ya lupa. Ya, sama dengan dia bukan penjaga. Hanya setoran saja selesai. Nah, kita tidak ingin seperti itu, ya pelan. Ya, mungkin bisanya sehari 2 baris, tapi terus dimurajaah, terus diulang. Ya, maka menjadi hafizul Quran, penjaga. Bahkan mulai sekarang ini, ya, ketika kita mendaftar salah satunya lewat tahfidz online ini, mahkota tahfidz online, ini bentuk penjagaan kita terhadap Al-Quran, menghafalnya dan mengulang-ulangnya. Dan mengulang-ulangnya. Jadi kalau ada orang, oh target saya 1 juz nih, ikut mahkota, 1 juz dapat terus selesai. Ya, nggak ngafalin Quran lagi. Oh salah. Ya. Namanya penjaga ya terus menerus menjaga, mengulang-ulang apa yang telah dihafal. Nah itulah yang berat, istiqamah. Ya. Tips ketiga apa dari Allah? Membaca pengalaman, kisah para nabi dan rasul, orang-orang saleh, ya, para penghafal Al-Quran. Coba dicari lagi buku-buku yang membahas kisah-kisah para penghafal Quran. Ya, orang dulu, orang sekarang, ayo dibaca. Bagaimana amalan mereka, bagaimana keseharian mereka, bagaimana perjuangan mereka. Oh ternyata perjuangan kita ini belum apa-apa dibandingkan perjuangan mereka para penghafal Quran. Ya, akhirnya kita semangat lagi, effortnya nambah lagi, ya, agar bisa menghafal Al-Quran. Ya, itu tips ke-3. Tips keempat. Ini tips keempat agar bisa istiqomah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat surat Ali Imran ayat 101. Dalam surat Ali Imran ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Ya. Bagaimana mungkin, ya? Maksudnya apa? Gak mungkin kata Allah. Takfurun, kalian kufur, kalian maksiat, kalian malas-malesan, ya, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Padahal di sekitar kalian, di lingkungan kalian, di area kalian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kata Allah, gak mungkin kalian tuh maksiat, gak mungkin kalian buruk, gak mungkin kalian malas-malasan kalau ternyata di lingkungan kalian, orang-orang sekitar kalian, teman-teman sahabat kalian juga adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat dalam baca Al-Quran. Maka tips yang keempat dari Allah adalah bertemanlah dengan orang baik. Cari partner yang baik, yang pas. Ya. Kalau di mahkota online kan sudah dibikin grup-grup tuh. Ya. Bertemu dengan teman-teman yang saya yakin tujuannya sama dengan kita. Ya. Bisa jadi kalau ketemu yang lain, ya, atau ngajak teman gitu, punya tujuan masing-masing yang berbeda. Ya. Tapi kalau sekarang ini dikondisikan, teman-teman yang ada
di satu grup ini, yang ikut mahkota tahfidz online ini dalam halaqah yang sama, mereka punya tujuan yang sama. Coba di-chat satu-satu, teman grupnya, teman halaqahnya, berkenalan, agar apa? Nanti minta semangat, minta motivasi, kamu sudah sampai surat apa, sudah juz berapa, caranya bagaimana, dan seterusnya. Saling menguatkan satu sama lain, karena punya tujuan yang sama. Kalau punya tujuan yang sama, maka insya Allah kita pun akan lebih mudah mencapai tujuan kita. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkumpul dengan orang-orang baik. Jadi carilah teman-teman yang baik, khususnya yang satu tujuan. Kita punya tujuan menghafal Quran. Masya Allah difasilitasi mahkota untuk bersama atau berkumpul bersama teman-teman yang baik. Jadi tidak hanya nanti setoran-setoran saja. Ayo di dalam grup WhatsApp-nya itu, coba ditanya, coba ajak berbicara, punya tujuan kamu bagaimana dan seterusnya, pengalaman-pengalaman tentang Al-Quran. Atau bisa juga sebelum setor ke ustadzahnya, sebelum setor ke ustadznya, setoran ke temannya terlebih dahulu. Maka ini akan menambah semangat kita, karena punya teman-teman yang satu tujuan, yang satu keinginan. Atmosfer suasananya itu sama. Ini penting sekali. Sangat-sangat penting. Kalau kita sekarang pengen hafal Quran, teman-teman sekitar kita kok nggak mau, teman-teman kita nggak mendukung, ya malah mencemooh, kamu ngapalin Quran sulit, maksiat terus, atau kamu begini, kamu begitu, ya kita tidak akan bangkit, akan susah, akan berat. Maka alhamdulillah ini kesempatan bagi kita untuk bisa mencari teman-teman yang baik. Jadi apa tadi tipsnya dari Allah? Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, terus belajar. Yang ketiga, apa tipsnya tadi? Membaca kisah-kisah orang-orang yang sukses terlebih dahulu. Kisah-kisah para nabi dan rasul. Kisah-kisah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu. Atau mungkin para hufadzul Quran yang sekarang ada. Dibaca kisah-kisah mereka. Bagaimana perjuangan mereka dalam menghafal Quran. Dan yang keempat adalah apa? Apa tadi yang keempat? Carilah partner, teman, halaqah, grup yang sesuai dengan keinginan kita. Dulu saya pun di pesantren, harus cari grup yang sama, grup yang sesuai keinginan. Bahkan kita berlomba satu sama lain. Akhirnya semangatnya tambah, istiqomah. Kamu sama mana sini? Berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Itu bisa tercipta ketika kita punya teman-teman yang baik, yang satu visi, satu tujuan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang kelima, adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia dengan bertawakal. Nah, tawakal itu bagaimana? Rasul bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Yaghdu himasa wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah akan berikan rizki seperti rizki burung. Seperti rizki burung. Rizki burung itu bagaimana? Yaghdu himasa, dia pergi pada pagi hari, wa taruhu bitana, pulang sore hari dalam keadaan kenyang, pergi pagi hari dalam keadaan lapar. Usaha, lakukan dulu, kejar dulu. Kejar terlebih dahulu. Kita pengen hafal Quran, tapi ternyata tips-tips dari Allah tadi tidak dilakukan. Istighfar nggak pernah, meminta ampunan kepada Allah nggak pernah, merasa aman, merasa nyaman dengan dosa yang dia lakukan. Kemudian dia tidak berusaha untuk terus belajar, mencari ilmu. Salah satunya ilmu tentang kabar-kabar gembira, tentang keutamaan membaca Al-Quran, nggak pernah dicari. Akhirnya dia tidak termotivasi. Dia juga tidak melakukan membaca kisah para nabi dan rasul. Maka bagaimana mungkin dia bisa istiqamah? Berat, sulit. Cari teman yang sedikit, cari teman yang tidak sevisi. Maka dia akan sulit. Jadi tawakal itu apa? Tips-tips tadi 1-4 dilakukan, diusahakan, dikejar. Agar apa? Agar benar-benar tawakal.
Karena Rasul apa tadi? Lakukan dulu, kerjakan dulu. Ayo, bismillah, bismillah, bismillah. Ini dilakukan. Nah, dan disebut tawakal juga bukan hanya dengan usaha saja. Maka tips berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa tegar khususnya dalam Al-Qur'an, ya, dengan Al-Qur'an adalah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berdoa, berdoa. Ya, penting bagi kita untuk berdoa. Ya. Doa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah sang pembolak-balik hati. Ya, kadang semangat, kadang lemas, ya, males, ya, kadang sedang gigih ya luar biasa, kadang turun, ya. Nama juga hati. Ya. Kadang naik, kadang turun. Yazidu wa yanqus, seperti ini, ya, naik turun, naik turun, naik turun. Maka kita pun harusnya meminta kepada Allah sang pembolak-balik hati. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati kami. Tsabbit qalbi ala dinik. Tegarkan, kokohkan, kuatkan hati kami di atas agamamu. Salah satunya apa? Hafal Al-Quran. Ya musarrifal qulub, wahai penggerak hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik. Gerakkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Khususnya terlebih lagi dalam Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Allah juga ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan kami ba'da idh hadaitana, setelah kami mendapatkan petunjuk. Ya Allah, kami sekarang sudah ikut halaqah tahfidz walaupun online, ya, atau memang sengaja nyari yang online agar kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Allah, sekarang saya sudah memulai menghafal Quran. Ya Allah, sekarang saya sudah mulai rajin membaca Al-Quran. Jangan engkau palingkan. Berikan kami keistiqamahan. Itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Sekarang aku udah semangat ya Allah, berikan itu semangat terus menerus. Jangan patah di tengah jalan, ya. Sebulan, 2 bulan sudah, ya. Terus berikan keistiqamahan kepada Allah. Nah, ini semua dapat dari berdoa. Ya. Jangan sampai kita lebih sering berdoa tentang dunia tapi lupa berdoa dengan akhirat. Terkadang kita sering berdoa, ya Allah berikan rumah tempat tinggal, ya Allah berikan aku kendaraan, berikan kemudahan-kemudahan dunia. Tapi terkadang kita lupa untuk berdoa berikan kemudahan akhirat. Ya Allah berikan aku kemudahan dalam menghafal Quran. Ya Allah berikan aku kemudahan dalam membaca Al-Quran. Ya Allah berikan aku kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita doa. Jangan sampai doa dunia tapi lupa doa untuk akhirat. Kemudahan-kemudahan akhirat kita. Ya. Maka dengan doa, ya, Allah akan berikan, kabulkan, ya, doa-doa kita. Ya, yakinlah, ya, kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Ya. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tips-tips bagaimana kita bisa istiqamah. Dan saya katakan tadi apa? Sesungguhnya tips-tips tadi bisa jadi sering kita dengar. Tapi bagaimana sekarang kita mengamalkannya? Yang pertama tadi apa? Memperbanyak istighfar. Karena bisa jadi kemalasan itu muncul dari dosa yang belum kita pintakan ampun kepada Allah. Yang kedua apa? Terus belajar. Terus belajar. Ya. Kalau kita belajar, maka insya Allah semangat untuk beramal banyak. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Dan tahu pula tentang kabar-kabar gembira dari Allah. Khususnya orang-orang yang suka membaca Quran, orang-orang yang suka menghafal Quran. Yang ketiga, ya, setelah tadi kita terus belajar adalah apa? Mencari teman yang baik. Carilah teman-teman yang baik. Ya. Jangan sampai salah mencari teman. Dan alhamdulillah ini kesempatan bagi kita dalam Mahkota Tahfidz Online ini untuk mempunyai teman-teman yang baik. Jujur saja, dulu saya SD saya di pesantren. Ya. Saya SD hafal sekitar 10 juz. Ya. SD hafal 10 juz, kemudian saya pindah ke SMP yang bukan pesantren. Ya. Walaupun sebenarnya itu SMP Islam. Ya. Tapi ternyata karena pergaulannya, ya, tidak baik atau kurang baik, ya, tidak atau baik tapi mereka tidak bersemangat dalam membaca Al-Quran, menghafal Quran. Akhirnya jujur waktu itu hampir hilang, bahkan bisa katakan hilang, ya, tinggal 2-3 saja yang ada, ya.
Akhirnya oleh orang tua saya dipindahkan ke pesantren lagi tuh, SMP kelas 2. Alhamdulillah bisa kembali hadir lagi karena ya, lingkungan tadi memotivasi saya untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya, jadi terus menerus cari teman yang baik. Yang keempat, ya, walaupun tidak yang keempat, membaca kisah orang-orang saleh, khususnya orang-orang yang memang sudah menghafal Quran. Bagaimana motivasi mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam menghafal Quran. Dengan itu kita akan tambah semangat. Ya. Dan berikutnya yang kelima adalah bertawakal kepada Allah dengan apa? Mengusahakan tips-tips tadi. Ya, terus diusahakan. Dan terakhir adalah jangan lupa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa itu akan Allah kuatkan. Ya. Baik, itulah tips-tips dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita bisa tegar bersama Al-Qur'an. Baik, mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komen ya. Sekarang bisa dilihat ya. Semoga bisa saya jawab. Yang ada pertanyaan, ya Masya Allah, saya lihat pesertanya pun semakin hari semakin banyak ya. Di awal mahkota saya mengisi mungkin ada 90-an orang, kemudian 150, sekarang Masya Allah 250 ya. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita pun untuk terus belajar selain menghafal Quran, ikut kajian-kajian yang ada ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Oke. Kalau mungkin ingin bertanya secara langsung juga boleh ya, dengan suara. Oke, pertama ya. Semoga saya bisa menjawab satu persatu ini sampai jam 5. Waktu yang paling tepat untuk menghafal. Baik. Ya. Waktu yang tepat untuk menghafal, ya sebenarnya perintah menghafalnya bisa kapan aja ya. Tapi kalau dari pengalaman saya dalam menghafal ya, waktu yang tepat adalah di sepertiga malam ya, sebelum subuh dan setelah subuh di pagi hari. Ini waktu yang sangat enak ya. Bahkan kalau kita lihat di pesantren-pesantren penghafal Quran yang memang programnya adalah menghafal Quran, maka waktu menghafalnya itu adalah di pagi hari ya. Dan Allah juga berfirman tentang sifat orang-orang bertakwa di waktu subuh ya, di waktu sahur ya. Di waktu sahur apa yang mereka lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berzikir, orang-orang bertakwa itu di waktu sepertiga malam berzikir. Dan dalam hadis Rasul menyebutkan afdhalul dzikri ya, zikir terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Ya, jadi dengan hadis tadi pun menegaskan bahwa salah satu waktu terbaik untuk menghafal Quran adalah sepertiga malam ya. Otak fresh, bangun tidur ya, lebih mudah untuk menghafal ya. Jadi pagi itu untuk menghafal, sore biasanya untuk murojaah, mengulang-ulang ya, apa yang telah kita hafalkan di pagi harinya. Baik, ini ada yang belum di-mute suaranya, mohon di-mute. Nah, baik. Pertanyaan kedua, Ustadz, Ana mau bertanya, kalau yang haid itu sebenarnya hukum menghafal atau memegang Al-Quran boleh tidak? Ya, baik, sebenarnya kalau kita lihat fikih itu ada beberapa perbedaan. Tapi wallahu alam yang saya tahu untuk wanita haid ketika dia menghafal dengan hafalan semua sepakat lah, ya, tanpa memegang mushaf. Jadi yang tidak boleh adalah apa? Memegang mushafnya, ya, memegang Al-Qurannya. Adapun membaca Al-Qurannya diperbolehkan. Ya, jadi ketika haid, ya, misalnya seorang wanita datang bulan, maka ya, dia mengulang-ulang hafalan yang ada. Ya. Nah sekarang juga para ulama membolehkan berselisih pendapat tentang handphone. Handphone itu apakah Al-Quran atau mushaf? Ya. Maka yang lebih kuat adalah handphone, ya, bukan mushaf. Jadi boleh kita membaca Al-Quran lewat handphone. Wallahu a'lam. Ya, jadi yang dipermasalahkan adalah memegang bentuk mushafnya. Adapun membacanya diperbolehkan. Jadi kalaupun haid, ayo tetap bersemangat untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Jadi bisa jadi haid itu waktunya murojaah lah, itu lebih enak. Ya, lebih keluar daripada perbedaan-perbedaan pendapat yang ada tentang memegang mushaf. Jadi cukup dibaca, diulang-ulang, distorkan apa yang telah kita hafalkan. Baik.
Afwan Ustadz, doanya tadi bagaimana? Ya, doa salah satu doa agar diberikan keistiqomahan, doa yang setiap hari Rasul baca. Ini Rasul yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin ampunan dosa, Rasul masih baca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah sang pembolak-balik hati. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya, Allah kan sang pembolak-balik hati. Ya, maka kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegaran, kekokohan. Ya, apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Allah sang pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, tegarkan, kokohkan, kuatkan hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub. Lanjutannya apa? Wahai penggerak hati, sarrif qulubana. Gerakkan hati kami ya, ala ta'atik. Ya, di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Nah, itu yang harus kita baca. Atau juga dalam Al-Qur'an, saya lupa surat apa. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah ya Tuhan kami, ya, jangan engkau palingkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Setelah kami mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah agar apa? Agar dikuatkan, agar dimudahkan, ya. Jadi apa doanya? Pertama tadi Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, kemudian yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Masya Allah, pertanyaan banyak sekali. Ustadz, nah ini ada lagi. Bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak? Ya. Pertama, ya sebenarnya kitanya dulu mulai dekat dengan Al-Quran. Ya, kalau saya melihat banyak juga ya, para orang tua nyuruh anaknya ngaji. Ayo nak ngaji, tapi orang tuanya main HP. Ya, orang tuanya nonton TV, orang tuanya nonton sinetron, orang tuanya sibuk dengan aktivitas sendirinya, ya. Tapi nyuruh anaknya baca Quran, ya anak juga akan sulit, ya, karena kita tidak mencontohkan. Maka pertama orang tua ya, atau kakak ya, harus bisa menjadi contoh untuk adiknya, untuk anaknya terlebih dahulu. Ya. Kalau orang tuanya memang termasuk ahlul Quran, suka mengulang-ulang Al-Quran, maka anaknya pun insya Allah akan ikut. Itu pertama. Nah, kalau orang tuanya sudah, ya, maka ya, mulai perdengarkan kepada anak-anak kita. Kita pengen nih, anak kita hafal Al-Quran, anak kita suka membaca Al-Quran, tapi yang di rumah di setelnya lagu-lagu dangdut, ya. Di rumah di setel musik-musik apalah ya. Ya. Yang akhirnya anaknya tidak akan sulit untuk bisa cinta dengan Al-Quran. Ya, bisa jadi yang dicintai adalah musik-musik yang biasa dia dengar. Ya, dangdut-dangdut, bahkan bisa jadi ya, ada lagu-lagu ya, yang tidak anak hafal, tapi karena sering didengarkan, ya, menjadi apa? Hafal dengan sendirinya. Nah, lihat anak-anak kecil sekarang, lagu dangdut, lagu cinta-cintaan, hafal dengan sendirinya. Ya, bisa jadi karena memang di rumahnya yang setel ya radio dangdut, radio musik, ya, tidak pernah di setel apa? Al-Quran. Jadi pertama, berikan contoh yang baik ya, untuk anak kita ya, dengan apa? Ya kalau pengen anak yang hafal Quran, ya kita pun harus berusaha untuk menghafal Al-Quran. Kita pun harus berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Ya. Kemudian kedua apa? Perdengarkan ya, kepada anak-anak kita. Kalau dulu saya di pesantren, ya, setiap hari itu pagi, ya, pas piket, pas makan, ya, son di mana? Di asrama, di dapurnya itu isinya Al-Quran. Sore hari, siang hari isinya Al-Quran. Ya, bahkan kan diulang-ulang terus tuh.
Ya, ada beberapa part ayat yang suaranya tuh melengking bagus. Ya, misalnya Syekh Musyari Rosyid punya ada satu ayat yang suaranya lagi naik. Nah, kalau dulu saya bilang sama teman saya pas SD, pas SMP, ref. Ya, kamu tahu nggak refnya Musyari Rosyid yang ayat ini? Ya, kalau kita kan banyak anak-anak kecil ref lagu, ya hafal gitu ya. Ya, pernah nggak ngomong ref Al-Quran? Jadi ada beberapa ayat yang memang nadanya lagi enak gitu ya. Bukan kita menganggap yang lain tidak enak, tapi lagi meninggi, lagi meliuk-liuk. Nah, kita tuh semua menghafal. Kamu sudah hafal yang ini belum? Kamu sudah hafal yang ini belum? Kenapa? Itu karena kita sering memang didengarkan diulang-ulang. Ya, jadi jangan sampai pengen anaknya hafal Quran, tapi nggak pernah di-setel Al-Quran di rumahnya, tidak pernah dibacakan, diperdengarkan kepada anak-anak kita. Ya, nanti kalau sudah diperdengarkan seringnya, misalnya surat-surat pendek, ya kita pun mencontohkan, ya, membacakan diulang-ulang kepada anak-anak kita. Nah, nanti ya, diceritakan pula nih misalnya lebih dekat ya, dengan kandungan-kandungan. Tahu nggak sih surat ini tuh ceritanya tentang Nabi ini loh. Ya. Keajaiban-keajaibannya diceritakan kepada anak-anak kita. Nah, itu akan lebih bisa mendekatkan Al-Quran, mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran. Dan terakhir berikan apresiasi tentunya ya. Jempol lah diberikan, tapi jangan sering-sering juga. Kalau hadiah-hadiah besar nanti akhirnya baca Quran karena hadiah. Ya, kita berikan apresiasi seperlunya, sebisa kita kepada anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak ya hadiah pasti senang lah, diberikan apresiasi, diberikan perhatian, anak-anak kita pasti akan senang. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan banyak sekali. Masya Allah. Ya mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini ya bisa nanti dikirimkan di grup ya. Nanti mungkin saya di grup masing-masing ya. Nanti biar bisa saya lihat satu persatu. Ini saya belum bisa nyala. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Baik. Bagaimana ini, Ustadz? Bagaimana untuk menghafal Quran bagi ibu rumah tangga? Ya. Ibu rumah tangga tetap bisa menghafal Quran, karena menghafal Quran itu ya harus banyak-banyak, Bu. Ya, sedikit demi sedikit. Namanya menghafal, menjaga Al-Quran itu ya sedikit demi sedikit, terus ya, terus menerus ya dibaca ya. Ibu rumah tangga sesibuk apa ibu rumah tangga? Kalau dilihat ya, Rasul tuh sibuk nggak sih? Rasul tuh sibuk. Sahabat-sahabat tuh sibuk nggak? Sibuk. Tapi mereka bisa meluangkan diri mereka untuk menghafal Quran. Ya, kalau ditanya bagaimana Rasul berkeluarga, Rasul aja istrinya bukan satu lagi, 9 ya, atau bahkan 11 sebelum meninggalnya. Ada 11 istrinya. Ya, kurang sibuk apa? Rasul mengurus pemerintahan ya, mengurus kaum muslimin, Baitul Mal, Rasul urus. Ya, sesibuk apa? Tapi Rasul ya, apakah kita lebih sibuk dari Rasul? Apakah kita lebih sibuk dari para sahabat? Tentunya sesungguhnya kita masih bisa. Coba dicek lagi ya kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita ganti untuk membaca Al-Quran. Mungkin ada kegiatan-kegiatan kita yang kurang penting atau bahkan tidak penting diganti dengan Al-Quran. Ya, maka insya Allah kita akan nemu ya. Jadi kalau menghafal Quran itu bukan menghafal Quran di waktu luang, bukan. Tapi meluangkan waktu untuk Al-Quran. Jadi kita harus benar-benar meluangkan waktu. Kalau nyari waktu luang akhirnya nggak dapat. Ya, tapi kalau kita meluangkan, membuat jadwal tersendiri untuk menghafal Quran, maka insya Allah bisa dapat. Ya, alhamdulillah saya juga beranak 2, ya punya anak 2. Misalnya pagi, ya waktu menghafal ya, sampai syuruk ya, terbit matahari ya. Kemudian nanti ba'da asar ya, setelah habis salat saja ya. Bahkan kita juga sesungguhnya bisa mengajak anak-anak kita untuk sama-sama menghafal Quran bersama kita. Masya Allah. Baik, mungkin itu dulu ya. Ini pertanyaan banyak sekali yang hadir. Subhanallah, saya mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan ini. Masya Allah. Bagaimana mengulang hafalan yang sudah mati, Ustadz? Ya diulang saja. Ya. Bahkan dianggap saja misalnya belum hafal, diulang lagi. Ya, seperti menghafal baru. Ya. Apakah boleh jika menghafal dari juz 1? Boleh. Ya. Boleh dari juz 1. Ya.
Walaupun sebenarnya paling enak itu dari juz 30 ya, dari surat-surat pendek. Bahkan juz 30 ini kalau makharijil huruf kita sudah bagus di juz 30, maka insya Allah di juz-juz yang lain pun akan mudah. Ustadz, kalau murojaah itu apakah harus setiap hari Ustadz? Kalau bisa setiap hari, kalau bisa usahakan setiap hari. Ya, jadi tadi pagi-pagi nambah, sore-sore atau ba'da maghrib murojaah apa yang telah kita tambahkan. Ya, atau misalnya gini nih, satu halaman kita nambah nih, ya. Kemudian besok nambah lagi satu halaman, yang satu halaman sebelumnya diulang lagi bareng, ya, dihafal lagi bareng, ya. Jadi kalau bisa setiap hari sih kalau menurut saya, ya, setiap hari. Ustaz, Ana mau tanya pembelajaran bagaimana menyetorkan hafalan atau murojaah, ya. Kalau di Mahkota Tahfidz Online nanti bisa ditanyakan ke musyrif atau yang tanggung jawab halaqahnya masing-masing, ya. Ya, ini ada pertanyaan, Ustadz, saya mondok tapi ditargetkan 6 bulan udah harus menghafal 30 juz. Saya sudah hafal 5 juz tapi gitu, Ustadz, selesai hafal sudah dikejar terus buat selesai, cepat selesai, ya. Baik, memang sekarang ini lagi ngetren juga, ya, selesai hafalan cepat tapi hanya model setoran, akhirnya selesai lupa, ya. Ya. Jadi kalau seandainya tadi dikejar cepat untuk setoran 30 juz, ayo setorkan, setelah itu ulang kembali dari awal, ya. Minimal kita sudah punya modal pernah hafal, ya, dan dengan itu insya Allah akan lebih mudah kita dalam murojaahnya. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Oh ya, waalaikumsalam. Ini banyak banget pertanyaan. Oke, boleh terakhir ya. Iya. Iya. Ya, baik. Seperti tadi yang saya ceritakan, saya pun pernah mengalami kehilangan hafalan. Ya, hafalannya tiba-tiba hilang, tercuri, ya. Dan saya yakin, ya, kalau saya introspeksi diri saya, ya karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan. Ya, kalau kita lihat dulu Imam Syafi'i, ya, pernah berkata, ya, pernah diberikan nasihat, ya, dari gurunya, namanya Imam Waqi. Ya, Imam Waqi, ya, Imam Syafi'i bilang, syakautu ila waqi'in su'ahifdi. Ya, Imam Syafi'i bilang, ya, aku mengeluhkan kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Jadi gampang hilang begitu, ya. Itu Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran, tapi masih mengeluhkan tentang buruknya hafalan. Ya. Kemudian fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka, ya, perintahnya Imam Waqi kepada Imam Syafi'i adalah apa nasihatnya? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Ya, dulu kalau ulama katanya ngelihat betis, misalnya seorang laki-laki melihat betis wanita, hilang, ya, ratusan bahkan ribuan hadis, ya, karena sebuah kemaksiatan. Maka kita berusaha sekarang ini, mungkin banyaknya kemaksiatan yang sangat mudah kita temui, ya, sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, itu bisa jadi penyebab dari apa? Hilangnya hafalan kita, ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, sesuai dari Imam adalah meninggalkan kemaksiatan. Coba introspeksi lagi. Kedua adalah coba diulang lagi dari awal. Ya. Nah, saya waktu itu langsung berusaha lagi, ya, karena merasa hilang seperti tidak ada hafalan lagi. Ya, jadi SD saya punya hafalan 10 juz, SMP hilang tuh. Ya. Jadi mengulang lagi seperti di awal. Ya. Coba lagi satu persatu, misalnya juz 30, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, ya, At-Takwir, satu persatu, kemudian diulang, satu-satu diulang, dan begitu seterusnya, seperti menghafal baru. Ya. Wah, itu saya rugi nggak dulu menghafal? Tidak ada rugi, kata rugi dalam menghafal, tidak ada kata rugi dalam mengulang. Ya, wah, saya habis waktu dong kalau saya ulang lagi. Tidak ada kata habis waktu dalam mengulang. Ya, jadi terus mengulang dan terus mengulang. Wallahu alam. Ya, cukup ya. Mungkin itu sih. Intinya mah kalau dalam menghafal Quran tuh nggak ada kata selesai, terus menerus. Ya, kalau hilang kembalikan lagi. Ya, wallahu alam. Mungkin itu dari saya. Baik, ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Nanti mungkin bisa ditanyakan, ya, semuanya. Alhamdulillah sudah dicatat juga oleh admin. Ya, saya cukupkan untuk tips istiqomah tegar dalam Al-Quran. Semoga kita pun Allah berikan keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran.
Baik, jika ada kesalahan, saya Abdullah Nasir Syihab mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.